Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Rabu dalam Pekan Suci 27 Maret 2024, saya Romo Agus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Dia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku kalau aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid kepada Yesus dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, dan dalam rumahmu aku mau merayakan Paskah bersama murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama ke-12 murid itu. Ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dengan sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama aku mencelupkan tangannya ke dalam mangkuk ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang membuat anak manusia itu diserahkan. Lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu berkata, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sering mendengar, kita tahu dalam dunia bisnis, kakak beradik bisa menjadi musuh karena saling menjatuhkan satu sama yang lain. Mereka sudah tidak memikirkan lagi ikatan darah yang mengalir dalam tubuh mereka. Mereka masing-masing dibutakan oleh kuasa maupun harta keuntungan. Pikiran dan jiwa hanya terarah pada satu hal, yaitu bagaimana dapat menguasai semua yang bisa dia peroleh. Kalau perlu, tak perlu disisakan sedikit pun untuk saudaranya itu. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, sifat tamak atau rakus mudah sekali menggerogoti jiwa manusia. Kita dibuatnya untuk selalu merasa kurang, merasa berkekurangan, serba tidak cukup, dan selalu merasa tidak puas. Dan iri hati semakin mempertajam niat kita untuk menghabisi semua penghalang dan penghambat ambisi kita. Mata hati kita semakin dibutakan sehingga semua yang dilakukan, selicik apapun itu, sudah tidak lagi dirasakan sebagai suatu kesalahan, apalagi dosa. Itulah sikap atau itulah akibat dari sikap orang yang terlalu mencintai uang. Hal ini melanda murid yang bernama Yudas Iskariot. Walaupun ia sudah bersama Yesus, hidup bersama dengan Yesus dan teman-temannya yang lain, dekat dengan Yesus, tapi rasa tamak dan rakus tidak begitu saja sirna dari hatinya. Hidup Yudas tidak pernah berkembang. Dia hanya memuaskan pikiran dan perhatian pada dirinya semata. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, menjelang Trihari Suci, peristiwa-peristiwa yang mendahului sengsara Kristus sampai kepada Paskah kebangkitan nanti ditampilkan. Yesus berkata,
Aku berkata, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Artinya memang waktunya sudah dekat. Yesus sebenarnya tahu akan pengkhianatan dari para muridnya. Bahkan dia tahu persis siapa yang akan mengkhianatinya, siapa orangnya. Mungkin kita juga bertanya, mengapa Yesus tidak mencegah terjadinya pengkhianatan itu? Anda bisa merenungkannya lebih jauh, lebih dalam secara pribadi. Namun saudara-saudari, yang pasti bahwa Allah tidak pernah mengingkari dirinya sendiri. Tidak pernah mengingkari dirinya sendiri. Pengkhianatan itu bukan datang dari Allah, tapi datang dari kekuatan di luar Allah, yaitu kekuatan iblis. Si iblis dengan berbagai cara menghalangi rencana keselamatan Yesus. Malah kini dia memakai orang dalam, ordal Yesus, yaitu Yudas Iskariot, untuk mengkhianati dia. Iblis tahu kebiasaan Yudas sebagai seorang pemegang kas, sebagai bendahara. Maka gemerlap 30 keping perak sudah cukup baginya untuk menangkapnya. Akan tetapi rancangan iblis tidak sama dengan rancangan Allah. Apa yang telah dilakukan iblis ini sesungguhnya membuka pintu lebar-lebar untuk menghancurkan dirinya sendiri. Atas kehendak Allah, Yesus menerima pengkhianatan ini untuk membuktikan kebenaran yang sebaliknya. Bahwa kuasa iblis tidak sanggup mengalahkan kuasa Allah untuk menyelamatkan manusia dengan kebangkitan Yesus dari kematian. Dosa tidak kemudian mengalahkan rencana keselamatan Allah. Dosa tidak menghalangi rencana keselamatan Allah. Iblis tetap bekerja hingga saat ini tentu saja saudara-saudari. Pengkhianatan demi pengkhianatan akan terus berlanjut dan merasuki siapa saja yang mudah ditangkapnya. Asalkan orang sudah dihinggapi oleh perasaan rakus dan tamak, lebih mudah untuk melakukan pengkhianatan. Asalkan orang sudah dikuasai oleh kebencian, oleh keuntungan harta dan sebagainya, lebih mudah untuk dikuasai oleh nafsu untuk mengkhianati seseorang, sesama saudara, keluarga, atau orang-orang yang telah berbuat baik kepadanya. Karena itulah Yesus menasihati kita semua untuk selalu berjaga-jaga dan berwaspada agar tidak terjebak dalam rayuan iblis. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Demikian penegasan Yesus menyikapi Yudas yang mengkhianatinya. Demikian juga kalimat ini relevan untuk siapa saja yang melakukan pengkhianatan. Semoga kita, saudara-saudara, diteguhkan untuk mensyukuri karya keselamatan Allah, di lain pihak berusaha untuk tidak menjadi pribadi yang rakus dan tamak, tidak menjadi pribadi yang mudah mengkhianati orang-orang terdekat, orang-orang yang telah berjasa, orang-orang yang telah baik di dalam hidup kita. Semoga tidak ada lagi Yudas-Yudas zaman now. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang menggugah kesadaran kami akan perlunya kami mewaspadai rayuan iblis melalui sikap tamak dan rakus yang mengakibatkan terjadinya pengkhianatan-pengkhianatan. Kuatkanlah kami agar kami mampu menjadi pribadi-pribadi yang tahu bersyukur, pribadi-pribadi yang berusaha menjadi saluran berkat daripada menjadi sarana bagi iblis untuk menggagalkan rencanamu dalam hidup kami. Semoga kami senantiasa boleh dikuatkan, diteguhkan untuk mensyukuri karya keselamatanmu yang paripurna
di dalam perayaan Paskah Kebangkitan. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat mempersiapkan Tri Hari Suci. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.